Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewers, kembali lagi bersama saya, Salsa, di Man22 TV, Jakarta. Hari ini pada tanggal 27 Juli 2023 sedang berlangsung kegiatan psikotes untuk anak kelas 10 di Man22 Jakarta. Saat ini saya sudah bersama Kak Regina selaku projekor kegiatan kali ini. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, hai Salsa. Hai Kak, apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai bincang-bincang nih Kak, boleh Kakak kasih perkenalan gitu sedikit ke teman-teman kalian? Hai viewers dari Man22 TV, aku Regina selaku project koordinator yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan psikotes di Man22 Jakarta untuk kelas 10 pada hari ini. Oke Kak, sebelum itu aku pengen tanya dulu nih Kak, mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu nih, psikotes itu apa sih Kak? Oke, kalau untuk psikotes, psikotes itu adalah pelaksanaan asesmen psikologi gitu ya. Asesmen psikologi di mana nanti yang akan untuk kelas 10 yang hari ini yang tadi dites itu kita akan nanti hasilnya outputnya berupa IQ, ada skor IQ, lalu ada kepribadian mereka, bagaimana stabilitas emosi mereka, bagaimana motivasi mereka berprestasi, seperti itu. Lalu juga ada bagaimana cara sikap kerja mereka, seperti itu. Jadi benar-benar banyak gitu ya? Iya, lalu nanti outputnya juga akan ada, kita akan membantu mereka untuk merekomendasikan mereka kira-kira mereka cocoknya nanti di jenjang pendidikan yang lebih tinggi mereka lebih masuknya kemana, seperti itu kurang lebih. Oke Kak, selanjutnya nih Kak, tadi kan udah dilaksanain tuh kegiatannya, perangkat yang digunain tuh menggunakan perangkat apa aja tuh Kak? Oke, untuk instrumen yang kita gunakan hari itu agak banyak ya, karena ini untuk MAN. Yang pertama itu kita ada yang namanya alat tes namanya IST. IST itu mengukur bagaimana IQ-nya. Nah, IQ-nya di sini nanti kita akan melihat bagaimana daya tangkapnya, bagaimana kemampuan numeriknya, kemampuan ruang dan bayang atau spasialnya, kurang lebih seperti itu. Lalu nanti juga ada kepribadian. Kalau untuk kepribadian, kami menggunakan tes grafis. Tes grafis sebenarnya bentuknya banyak ya, tapi untuk yang hari ini saya gunakan itu ada dua, yaitu ada warteg test dan juga ada draw a person atau DAP test. Jadi mereka menggambar tadi kalau mungkin nanti lihat di cuplikan ada fotonya, nanti di situ anak-anak sedang menggambar orang seperti itu. Nah, itu namanya DAP test seperti itu. Kalau untuk warteg testnya dia hanya melanjutkan dari pola-pola yang sudah ada menjadi suatu gambar sesuai dengan imajinasi mereka. Jadi menarik banget nih ya buat tes itu. Yes, betul. Untuk psikotes sendiri, apalagi biasanya kalau anak-anak yang suka gambar, mereka biasanya excited tuh kalau udah disuruh yang udah disuruh gambar gitu. Tujuan dari psikotes ini tuh apa tuh Kak? Oke, tujuan psikotes yang pertama itu untuk tahu bagaimana potensi, minat dan bakat mereka. Karena tadi hasilnya juga ada bagaimana minat lebih kepada minat dan bakat mereka, terutama di bagian minat. Minatnya di sini tuh ada 6. Ada realistik. Realistik itu lebih kepada mereka yang biasanya mau masuk IPA itu juga bisa, tapi mereka biasanya lebih real. Nah, kalau orang-orang realistik ini itu mereka konkret, harus konkret. Misalnya meja, mereka harus pegang nih mejanya, seperti itu. Lalu ada investigatif. Nah, investigatif itu biasanya mau kerja-kerja di lab nih, lebih ke biology kan. Biasanya mereka petugas-petugas di lab, analis, seperti itu. Lalu ada juga artistik. Nah, ini yang mau berseni. Nah, ini seperti Salsa nih yang sekarang lagi wacana aku. Nah, dia biasanya kalau dites ini nanti biasanya pasti ada artistiknya. Iya, tapi waktu itu kelas 10 kan pernah ya? Iya sih benar. Iya. Artistiknya itu. Nah, ada artistiknya. Biasanya artistik ini yang mau jadi news anchor gitu ya, mau jadi pembawa berita itu bisa biasanya, mau jadi musikus, pemusik, mau jadi pembuat puisi, nah itu biasanya artistik. Lalu ada yang sosial. Kalau sosial itu biasanya mereka lebih yang jiwa-jiwanya biasanya mau jadi guru, mau jadi perawat juga bisa, biasanya mereka lebih ke sosial. Lalu ada enterprising. Nah, kalau enterprising ini biasanya itu yang jiwa-jiwa marketing nih. Mereka yang biasanya jiwa-jiwanya marketing, berdagang kayak gitu, ada enterprising. Biasanya mereka mau jadi markom, seperti itu ya, marketing. Nah, itu biasanya nanti hasilnya tuh kalau misalnya di psikotes kelihatan mereka itu orangnya enterprising. Lalu untuk yang terakhir itu ada konvensional. Kalau konvensional biasanya mereka lebih senangnya itu kerjanya kantoran.
Karena mereka sukanya itu daily-nya itu pasti. Jadi 9 to 5 gitu kan. Kalau office hours kan 9 to 5 ya, mereka udah pasti itu bisa jadi pegawai bank, jadi pegawai pajak, kantoran lah biasanya seperti itu. Selanjutnya nih, target kakak dan lembaga dari kakak nih buat psikotes ini tuh apa? Oke, targetnya pastinya yang pertama supaya anak-anak ini kenal dulu nih potensinya, terutama anak-anak kelas 10 karena kan mereka masih baru ya, dari peralihan dari SMP ke SMA. Nah itu biasanya SMA ini tuh mereka lagi mulai udah mau 20, udah mau usia-usia 20. Nah ini biasanya udah mulai quarter life crisis nih. Mereka mau cari aku nih maunya apa, seperti itu. Aku nih maunya apa, makanya kenapa ada psikotes ini diharapkan supaya mereka nggak ikut-ikutan temennya lagi. Biasanya kan kalau SMP kan temennya sekolah di sini dia mau ikut. Nah karena ada temen aku sekolah di sini. Nah dengan adanya psikotes ini jadi supaya mereka lebih terarah, tahu potensi minat mereka. Lalu yang kedua membantu mereka biar nanti di kuliah tidak salah ambil jurusan. Karena banyak kasus juga kan. Iya, karena biasanya karena biasanya orang-orang yang putus kuliah di tengah itu biasanya itu karena mereka nggak kenal siapa diri mereka. Karena tadi itu quarter life crisis umur-umur segini sudah mau 20 sampai biasanya mau nanti 25. Nah, itu biasanya nanti mereka ada di fase itu. Makanya dibantu dengan adanya psikotes ini, betul. Oke. Selanjutnya nih Kak, manfaat dari psikotes ini buat siswa-siswa di MAN 22 gitu. Oke, tadi ya pasti membantu mereka menggali potensinya mereka supaya mereka tahu nih kan kalau ada hasil kan mereka lebih pasti ya, maksudnya udah ada bentuknya nih, oh ya ternyata IQ aku segini, aku kurangnya di sini. Misalnya mereka yang kurang di kemampuan numerik, nah mereka bisa tuh untuk mengasah supaya paling nggak numeriknya yang kurang paling nggak jadi mereka lebih cukup lah numeriknya. Jadi bisa diasah gitu Kak? Bisa. Karena untuk psikotes ini bersifatnya tidak mutlak. Psikotes ini kamu tes sekarang sama nanti 3 bulan 6 bulan lagi itu biasanya ada perubahan hasilnya. Walaupun nggak signifikan ya, tapi biasanya pasti ada perubahan. Biasanya ikutin tren nih. Ini tren apa? Misalnya biasanya ngikutin tren. Trennya lagi misalnya ya di YouTube gitu ya. Jadi YouTuber semua orang-orang cita-citanya mau jadi YouTube. Tapi nanti bisa 6 bulan trennya beda di psikotes. Beda lagi nanti hasilnya kayak gitu. Makanya biasanya psikotes itu bisa kita ini 3-6 bulan lah. Itu biasanya tapi kalaupun nanti setelah 3-6 bulan dites ulang atau retest, biasa kita sebut retest, itu biasa kalau retest hasilnya sih nggak jauh beda. Mirip-mirip ya. Terakhir nih Kak, kesan Kakak selama pelaksanaan psikotes tadi itu Kak. Oke, untuk kesan pesannya tadi pelaksanaan psikotes itu anak-anaknya keren ya, anak-anaknya ngikutin dengan sangat baik lah, mereka antusias dalam mengikuti psikotes sehingga psikotesnya bisa berjalan dengan lancar gitu. Tadi aku muter-muter juga mereka nggak malu-malu nih kalau mereka nggak ngerti, mereka bisa tanya, mereka juga fokus mengerjakan tes-tesnya seperti itu. Semoga aku berharap psikotes ini dapat membantu kalian dan juga dapat memberikan manfaat khususnya buat kelas 10 di MAN 22 Jakarta. Amin. Oke Kak, sekian ya Kak. Terima kasih Kak atas waktunya. Terima kasih Salsa. Ya, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Iya, kamu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah viewers, sekian wawancara singkat saya bersama Kak Regina selaku Project Koordinator pada kegiatan psikotes kelas 10 di MAN 22 Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.